tokoh yang menjadi capres yang bilang bahwa dia terputus dengan oligarki, itu omong kosong lah. Memang di sana banyak bohir kan? Bisa jadi. Dan yang menarik itu kok bohir ini tertarik dengan UGM. Beberapa pemilu misalnya menjelang Pilpres, itu pasti ada satu institusi keuangan yang rontok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Bandit Kota, berpikir cerdas ala bandit. Edisi kali ini kami akan membahas bohir para capres dan cawapres. Kenapa saya nyatakan sebagai bohir? Ingat, ada 38 provinsi seluruh Indonesia, ada 514 kabupaten kota, ada 7.277 kecamatan, ada 83.731 desa dan kelurahan, dan ada 820.161 tempat pemungutan suara dan tempat pemungutan suara luar negeri. Ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi kalau NPWP, nomor piro wani piro. Gimana Mas Guci? Ya, terima kasih Gus. Memang terkait soal dana Pilpres, mungkin bahasa Gus Hawi tadi bohir gitu ya. Sudah diatur sebetulnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu mengatur sumbangan dana Pilpres dan dana pemilu. Misalnya untuk korporasi itu diatur maksimal sumbangan dari korporasi untuk pemilu baik Pilpres maupun yang lain itu sebesar 25 miliar rupiah. 25 miliar. Itu untuk korporasi. Sementara sumbangan dari perorangan dibatasi maksimal 2,5 miliar rupiah. Kalau sekarang misalnya ada 3 calon presiden yang sudah menyatakan diri dan ya didukung oleh beberapa partai politik, tinggal kita kalikan saja. Berapa jumlah pengusaha besar kita? Kira-kira penyumbang-penyumbang itu dapat kompensasi apakah? Nah, kalau terkait apakah mereka dapat kompensasi sesuatu, belajar dari pengalaman gitu ya, dari pilpres sebelumnya, saya tidak tahu persis seperti apa, tapi kan kita bisa melihat apa sih setelah pilpres yang terjadi pada institusi-institusi korporasi ini. Apakah mendapatkan proyek-proyek besar dari pemerintah atau justru malah dikurangi proyeknya? Silakan teman-teman bisa membedah, bisa melihat sendiri fenomena. Jadi APBN-nya sudah diijon gitu lah ya. Iya, memang terkait Pilpres, jadi kita juga harus berikan edukasi sama masyarakat. Jadi kalau ada tokoh yang menjadi capres yang bilang bahwa dia terputus dengan oligarki, itu omong kosong lah. Kan gitu. Kita lihat, cek aja harta kekayaannya. Kalau memang dia ingin danain sendiri, kita kan gampang aja, 820 TPS saja. Ya kan? Kalau kita kalikan 1 juta, itu sudah hampir 1 triliun. Kan begitu. Kalau saksi, ini bicara saksi, bicara pengawalan suara, kan kayak gitu kan. Itu kan 1 juta masih relatif murah. Ya kan? Itu baru bicara saksi. Makanya jangan terbuai oleh omong kosong itu. Dan yang menarik hari ini, saya agak keluar sedikit ini. Yang beredar hari ini kok UGM. Maksudnya? Capres bisa bayangkan, 2 capres sudah UGM. Siapa? Anies dan Ganjar. Anies, ini UGM. Anies sudah deklarasi, wakilnya pun UGM. Memang di sana banyak bohir kan? Bisa jadi. Dan yang menarik itu kok bohir ini tertarik dengan UGM. Padahal kan kampus besar, kampus favorit di setiap orang mau masuk perguruan tinggi itu kan, waduh, UI, ITB, Unpad, Erlangga, segala macam kan begitu ya. Tapi kenapa? Ini kan pertanyaannya, hebatnya UGM ini mampu melakukan melakukan pembinaan itu menghasilkan kepemimpinan nasional hari ini. Kita harus akui itu. Jangan salah, UI sama ITB itu ada sebelum Indonesia sudah ada. Oh iya. Cuma pertanyaannya, kalau ente bertanya apakah Bohir lebih suka dengan UGM atau enggak, wallahu a'lam. Jadi gini. Ini yang kembali lagi tentang Bohir ini. Rumor yang berkembang sekarang itu kan udah jelas. Kiblatnya Pak Jokowi, presiden sekarang ini. Kiblatnya kan beberapa kali kita tidak menggunakan IMF ya. IMF kita lari ke sesama Asia lah. Langsung aja sebut bahwa itu di Tiongkok.
kita lihat peran-peran dan masyarakat sekarang ini sejak kita sudah modernisasi dengan media ya, apalagi sekarang internet gampang kita akses, itu kan sudah di masyarakat sekarang sudah malah kritiknya lah. Ini kok pemerintah kok semua hampir ekonomi dikuasai oleh Tiongkok. Nah, ini satu lagi yang kemarin, yang sekarang hari ini besar-besaran itu demo di Batam. Oh, Pak, di Batam itu justru yang di Pulau Rempang yang mau diusir itu warga yang memang sebelum ada Indonesia mereka udah tinggal di situ. Nah, contohnya kayak di Jakarta nih, masa masyarakat Betawi harus keluar dari Betawi? Lah bukannya investor yang ditarik ke IKN kok ke sana? Nah, ini yang Bapak kita lihat. Kenapa sampai sekarang kita lihat masyarakat itu sampai yang datang ini saya dapat informasi. Ya, ini rumor ya, tapi saya kebetulan di Batam justru yang datang semua Melayu berkumpul, Pak. Bayangin, yang dari Pekanbaru, yang dari sekitar di Batam itu Kepri itu kepulauan itu. Di satu pulau yang kecil-kecil kalau kita dari atas saat kita lihat, wah itu satu pulau yang kelihatan kecil isinya hampir 1000-an. Ini semua kemarin hari ini semua tumpah turun ke situ. Kakak tidak bermaksud mengatakan bahwa itu dijadikan sebagai kompensasi untuk biaya pilpres kan? Ya nanti tinggal kita sendiri. Masyarakat sekarang sudah mengerti kemana ini larinya. Jadi itulah. Tapi begini memang, kalau kita refleksi ke belakang, setiap selesai pilpres itu selalu ada kerugian atau ada uang yang habis agak banyak. Kita lihat Senturi di masa lalu lah kan, ada BLBI dan lain sebagainya. Yang itu berkorelasi secara langsung ataupun tidak langsung lah ya. Walaupun ini masih harus dibuktikan itu dengan pemilu kayak gitu. Nah, kembali ke soal dana pilpres, capres, cawapres. Kira-kira kalau di pemilu kali ini, apakah bandar judi kah, atau dana APBN kah, atau jual pulau kah, jual kebun kah, jual kambing kah, atau apa ini yang mau dipakai untuk membiayai capres cawapres ini kan? Itu tadi Gus, yang tadi saya sampaikan bahwa setelah yang kita sama-sama kita alami dengan 2 periode Jokowi memimpin ini, itu kan dana itu ya tidak tertutup analisa orang lah ya, yang kejadian ini bahwa dana ini kita semenjak sudah mulai tidak lari ke Eropa, Amerika dan Eropa ya, kita larinya gitu. Masyarakat sekarang lihat, nah ini kok apa-apa semua justru dari oligarki dari Cina. Jadi malah judi yang saat ini ada aja diberantas. Jadi ini apa? Ada kepentingan apa? Contoh yang sekarang judi yang berantas. Judi berantas. Judi yang mana? Judi online itu termasuk dan judi. Hati-hati memberantas judi online itu. Itu tiap orang mau judi itu ya kan? Ada nilainya di situ kan? Betul. Jangan sampai diberantas tapi begitu diseplit barang ini. Diseplit gini, tidak terlalu banyak. Justru malah yang ada sekarang dana masuk ini. Nah, contoh yang jelas di Sulawesi sekarang mungkin sampai beberapa orang mengatakan bisa-bisa masyarakat Sulawesi, penduduk asli Sulawesi dengan pendatang yang dari luar negeri yang masuk tidak tahu bagaimana masuknya, lebih banyak masyarakat pendatangnya daripada penduduk asli Sulawesi. Tapi kan apa maksudnya nih, hubungannya kemana? Nah, hubungannya yang tadi bahwa dana ini masuk dipakai ini, apakah ini kembali lagi dana ini masuk dari sini pinjam uang dari sana? Yang kemarin-kemarin kalau kita lihat adalah yang itu uang, bahkan ada yang sampai timbul uang aspal lah, tiba-tiba beredar banyak. Tapi ini kan enggak, itu sepi. Tapi kan kalau misalnya uang aspal itu misalnya bukan rupiah kan agak susah juga nukarnya tuh. Oh bukan. Kalau dulu kan ada ya. Gimana? Menarik. Kalau kita melihat beberapa pemilu ke belakang gitu ya, setiap kali ada pemilu, beberapa pemilu misalnya menjelang pilpres, itu pasti ada satu institusi keuangan yang rontok. Pada satu pemilu kita pernah merasakan Bank Senturi kolaps. Pada pemilu yang lain kita pernah dihadapkan pada peristiwa BLBI.
Iya. Belakangan, kemarin-kemarin kita dikejutkan dengan cerita uang 300 triliun yang dikelola oleh salah satu direksi BUMN, Taspen, yang katanya isunya untuk kepentingan pemilu, pilpres terutama. Tapi kan Komarudin sudah tersangka toh. Iya. Ya, tapi itu kan kemudian jadi masalah baru gitu. Pertama, belum terbukti. Yang ingin saya katakan bahwa kalau fenomena ini benar, nah belajar dari pilpres kemarin 2019 dan nanti gitu ya, kita lihat beberapa kandidat. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno yang digadang-gadang akan menjadi cawapres. Oh, kenapa mereka? Iya. Kan yang selama ini muncul di publik itu, Gus. Erick Thohir kemana-mana digadangkan dengan ini, digadangkan dengan itu, dan posisinya selalu cawapres. Apa karena mampu bayar? Nah, ini poinnya ini, Gus, menurut saya, Gus. Kalau benar kehadiran sosok-sosok cawapres yang berasal atau mewakili institusi industri, dari ada sisi lain yang cukup menarik. Misalnya dengan begitu, industri keuangan kita tidak perlu ketakutan bakal hilang atau ada yang dirugikan, karena ada kelompok lain yang bersedia dalam tanda kutip menyiapkan dananya untuk kepentingan dirinya. Bukan tidak mungkin toh Erick Thohir misalnya yang selama ini kita kenal sebagai salah satu konglomerat besar di Indonesia menyiapkan dana yang cukup besar buat kepentingan pilpres. Begitu juga dengan Sandiaga Uno. Bahwa kemudian di belakangnya ada kelompok-kelompok pengusaha, ya menurut saya wajar-wajar saja. Karena mereka kan juga punya kepentingan. Mereka juga sama dengan kita rakyat Indonesia juga. Mereka punya kepentingan, cuma mungkin kepentingannya sangat berbeda. Dan kebetulan mereka punya sumber daya yang memungkinkan untuk dalam tanda kutip melakukan langkah-langkah jejak catur politik. Gitu. Enggak, yang menarik ini, ya. Itu kan tadi kalau memang kita ingin perdalam siapa di belakang capres-capres itu. Kalau bicara legalnya kan, legalnya itu kan per perusahaan 25 miliar. Iya, maksimal itu. Maksimal. Nah, ini yang jarang kita ketahui itu sampai titik mana mereka ini nyumbang. Nah, sehingga orang investor ini bisa kelihatan dan KPU harus umumkan itu. Bikin perusahaan baru berapa sekarang? Ya paling pakai channel cangkang begitu kan. Tapi yang paling mudah kita identifikasi kan gitu. Ketika ya si pasangan A sumbangannya ini dari perusahaan-perusahaan ini kan kita bisa identifikasi. Dia main di tambang kah? Dia main di perkebunan kah? Kan itu bisa kelihatan. Nah, sehingga begitu memang kandidatnya itu menang, itu bisa terukur, masyarakat bisa tahu. Jadi demokrasi ini yang menang korporasi lagi. Korporasi lagi. Kalau itu sampai saat ini ya. Gitu, karena hari ini betul tadi, hari ini belum ada, katakanlah ada beberapa orang tokoh capres yang memang dia sudah selesai dan dia bisa membiayai sendiri, itu udah ada. Ada kan, kita nggak perlu sebut orangnya toh. Cuman masih ada juga yang memang belum bisa. Untuk saksi aja kan kita udah hitung gitu. Ya kan? Hampir 1 triliun untuk saksi. Ya kan? Dia mau jual rumah atau jual ini juga nggak akan ketemu kalau asetnya begitu. Gitu. Kecuali pakai kalkulator yang agak rusak. Pemirsa, demokrasi kita ini bukan hanya mahal, tapi di balik kemahalan itu ternyata rakyat selalu rentan karena korporasi oligarki yang selalu menang. Entah tambangnya yang hilang, entah kebunnya yang hilang, entah industri keuangan semacam bank yang hilang, entah APBN-nya yang hilang, entah mesin cetak uangnya yang hilang, ya, entah pulaunya yang hilang, atau entah kerbaunya yang hilang. Karena itu, demokrasi ini harus dikawal dengan mengedukasi masyarakat, karena demokrasi sangat ditentukan oleh kecerdasan masyarakat pemilih. Demikian Bandit Kota pada edisi kali ini, berpikir cerdas ala bandit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.